Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi ini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam. Kali ini kita sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-45. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bisa memberikan ilmu yang manfaat buat kita semua. Untuk itu mohon disimak dan diperhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul amali nata'iju husnil ahwali. Wa husnul ahwali minat tahaqquqi fi maqamatil inzali. Husnul amali adapun bagusnya atau baiknya amal perbuatan. Itu nataiju husnul ahwali, menjadi buah-buah daripada atau menjadi hasil daripada baiknya atau bagusnya perilaku qalbiyah. Wa husnul ahwali, dan sedangkan adapun baiknya perilaku hati atau keadaan spiritual yang ada di dalam hati, baiknya itu minat tahaqquq, merupakan satu bukti nyata atau menjadi sebuah bagian daripada kepastian fi maqamatil inzali, ada di dalam tahapan-tahapan atau ada di dalam makom inzal. Makom inzal itu adalah makom di mana tempat itu merupakan tempat yang menjadi makomnya orang ahli ma'rifah. Inzal itu kalau dalam makna lugawinya kan turun, tapi maksudnya turun itu adalah bertempat. Ya, bertempatnya menjadi sebuah tempat makom daripada orang-orang yang makrifah. Itu maqamatil inzal namanya. Artinya bahwa penampilan yang tampak dari perbuatan amal manusia atau amalia seseorang yang berbentuk amalia zahir, penampilan dari ibadahnya yang baik, penampilan dari akhlak moralnya yang baik, penampilan dari kebaikan yang tampak, itu merupakan nataij itu adalah hasil daripada baiknya amal yang ada di dalam hati. Artinya bahwa yang perlu kita perbaiki itu adalah hati. Karena dari hati yang baik inilah yang nanti akan membentuk ya terhadap amalia yang bersifat zahir ini. Jadi hati yang paling utama, yang paling urgen untuk kita perbaiki. Jadi penampilan yang berupa kebaikan kita yang tampak, mulai dari ibadah mahdhur sampai kepada akhlak dan moral kita itu sungguhnya merupakan bukti daripada penampilan baiknya, yaitu ibadah yang ada di dalam hatinya seseorang. Maka itu penting kita untuk memperbaiki jiwa dan hati ini. Wa husnul ahwali, sedangkan baiknya perilaku hati atau kondisi atau keadaan hati, jadi itu merupakan minat tahaqquq, menjadi bagian atau menjadi daripada bukti nyata bahwa seseorang itu ada di dalam maqamatil inzal, ada di makom inzal, ya, makom di mana inzal itu adalah tempat makomnya orang-orang ahli ma'rifah. Kultu, saya katakan, al amalu, adapun amaliyah
berupa amal zahir. Itu harakatul jismi merupakan satu gerak, langkah, gerak badan, gerak jisim, ya. Jadi amal ibadah zahir itu, ya, itu merupakan penampilan dari geraknya badan. Bil mujahadati, dengan sungguh-sungguh. Artinya ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu menjadi amal. Itu namanya amal. Wal ahwalu, sedangkan ahwal itu lahir dari mana? Itu seperti itu, ya. Amalia ibadah itu lahir dari mana? Itu lahir dari gerakan daripada badan atau jasad yang dilakukan dengan cara bersungguh-sungguh. Sedangkan ahwal itu lahir, ya, merupakan, ya, tentu ahwal ini tidak bisa dilihat. Karena apa? Ibadah ahwal itu tidak bisa dilihat karena ibadah ahwal itu adalah harakatul qalbi, menjadi gerakannya hati. Sehingga yang namanya gerakan hati itu kan tidak bisa diketahui, ya, tidak bisa diketahui, tidak bisa dilihat, ya. Gerakan hati itu tidak bisa dilihat, kan? Nah, gerakan-gerakan hati yang merupakan ibadah ahwal itu, yang mana ahwal itu adalah gerakan hati, dilakukan dengan bil mukabadati, dengan cara susah payah, ya, dengan cara susah payah, sehingga sulit untuk mengetahui bahwa hati seseorang itu baik dan tidak, itu sulit. Karena yang bisa dan yang mengetahui baik buruknya hati itu ya seseorang itu sendiri. Akan tetapi hal itu bisa, ya, bisa dilihat hanya dari sisi indikasi-indikasi saja. Oh, orang ini baik, ya. Oh, orang ini buruk. Itu bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang tampil, yang tampak. Oh, ini hatinya orang ini baik. Oh, hatinya orang ini jelek. Itu nanti akan bisa dilihat dari indikasi-indikasi daripada penampilan ibadah zahir. Tapi itu pun masih perlu, ya, untuk diuji kebenarannya oleh orang lain tentu. Tapi bagi dirinya sendiri itu yang paling tahu dan mengetahui bahwa ini adalah hasil dari ibadah hati, ya. Kebaikan yang muncul ini apa betul-betul hasil dari memang hati yang baik atau tidak, itu yang tahu orangnya masing-masing. Karena bisa saja bahwa kebaikan yang muncul itu adalah kebaikan dalam rangka untuk menutupi kebobrokan jiwanya, ya, dengan bersifat dermawan satu misal. Padahal orang ini orang yang buruk, hatinya itu buruk, orang yang dengki, orang yang hasut, orang yang ketika orang lain berhasil ini, di hati kecilnya itu adalah orang yang sangat iri. Bahwa ini kemudian melakukan kebaikan yang tampak, apakah dia berubah atau tidak? Kalau belajar ilmu di dalam tasawuf ini, semestinya kebaikan-kebaikan yang muncul itu merupakan hasil daripada kebaikan. Tapi itu masih tanda petik. Karena itu yang paling tahu bahwa apakah betul ibadah atau ibadah zahir yang baik itu merupakan buah daripada ibadah hati. Ya, ini. Wal maqamatu, dan sedangkan maqamat itu sukunul qalbi, merupakan diamnya hati. Maqamat itu adalah wal maqamatu sukunul qalbi, diamnya hati, bitumakni, ya, bitumakni, nanti dengan tenang. Misalnya zalika, adapun contoh itu, contoh makom yang menjadikan hati itu diam dengan tenang itu makom zuhdi, makom zuhud. Masalah satu misal. Fa innahu, maka sesungguhnya zuhud, yakudu ada apa zuhud, awalan, itu awalan pada awalnya. Sekali lagi, fa innahu, maka sesungguhnya zuhud itu yakunu ada apa zuhud,
Awalan, di dalam awalnya itu amaluhu, yaitu pada amaliyahnya zuhud, amaliyahnya amil ya. Jadi untuk mengetahui seseorang itu, untuk mengetahui atau seseorang itu awal yang harus dilakukan oleh seorang zuhud itu, yang pertama adalah amaliyahnya. Bagaimana? Fa innahu yakunu awalan amaluhu, adapun amaliyahnya Zaid itu mujahadatan, ya, itu mujahadatan. Atau fa innahu, maka sesungguhnya zuhud yakunu ada awalan pada awalnya, yaitu amaluhu, yaitu mengerjakannya zuhud. Mujahadatan, dengan cara sungguh-sungguh, bitarkid dunya, dengan meninggalkan dunia, meninggalkan dunia, wa asbabiyah, dan sabab-sabab yang menjadikan orang itu cinta dunia. Summa yakunu, maka kemudian ada apa zuhud itu mukabadatan, sangat prihatin, sangat menderita, sangat susah payah. Itu mukabadatan, yaitu apa namanya, dengan susah payah, disobri, untuk sabar, alal faqati, atas penderitaan. Hatta yasiru, sehingga jadi apa zuhud itu halan, menjadi satu kondisi spiritual hati seseorang. Summa yaskunu, kemudian tenang apa al-qalbu, hati, wa yadzuqu, dan bisa merasakan apa hati, halawatahu, akan manisnya zuhud. Wa yasiru, maka jadilah fa yasiru, akan menjadi apa zuhud itu maqaman, menjadi maqam. Artinya begini, bahwa sesungguhnya awal ya yang harus dilakukan yakunu awalan amaluhu, jadi pertama amaliyah orang zuhud. Saya ulangi lagi, wa innahu, maka sesungguhnya zuhud yakunu ada apa zuhud itu awalan, menjadi awal. Amaluhu, yang adapun awalnya zuhud itu mujahadatun. Nah ini enak, yaitu bersusah payah atau bersungguh-sungguh bitarkid dunya, dengan meninggalkan dunia, wa asbabiyah, dan sebab-sebab dunia. Summa yakunu, kemudian ada apa zuhud itu mukabadatan, yaitu dengan susah payah, dengan menderita, bisobri, mukabadatan, dengan susah payah, bisobri, dengan sabar, alal faqati, atas penderitaan. Jadi harus mengalami penderitaan ya, dengan sabar mengalami apa namanya, atau memikul dengan sabar alal faqati, atas penderitaan. Hatta yasiru, sehingga ada apa zuhud itu halan, menjadi perilaku spiritual. Summa yaskunu, kemudian menjadi tenang apa al-qalbu, hati, wa yadzuqu, dan bisa merasakan apa di halawatu, akan manisnya zuhud. Wa yasiru, sehingga menjadilah apa zuhud itu maqaman, menjadi sebuah maqam. Akhirnya dia sampai kepada maqam zuhud. Wa kadzalika, dan itu wa kadza, dan seperti itu yang sama seperti itu zuhud, at-tawakkul, adapun tawakal. Yakunu ada apa tawakal, ada itu mujahadatan, bersungguh-sungguh. Melakukan tawakal itu harus bersungguh-sungguh, bitarkil asbabi, dengan meninggalkan sebab-sebab. Sebab yang mendatangkan dunia itu ditinggalkan. Summa yakunu, sehingga ada apa tawakal, ada itu mukabadatan,
Mukabatatan yaitu memikul atau merasa berat bisobri dengan sabar ala mirarati tasarrufatil aqdari atas pahitnya tasarrufat pindah bolak-baliknya ya gonta-gantinya takdir-takdir yang datang dari Allah. Sumayasiru kemudian menjadi tawakal menjadi halan sebuah perilaku spiritual yang ada di dalam hatinya. Sumayaskunu kemudian menjadi tenang al-qalbu hati di dalam tawakal. Wa yadhuku dan bisa merasakan hatihu akan tawakal fayasiru maka sehingga menjadi tawakal itu makoman, yaitu menjadi sebuah makom tahapan di dalam perjalanan tasawuf. Akhirnya masuk ada di dalam makom tawakal. Kalau tadi itu masuk ke dalam makom zuhud. Artinya seseorang memang harus dituntut sabar di dalam menjalani kehidupan. Amal ibadah ini harus kontinu, ya harus memerangi ya dengan beban berat untuk meninggalkan dunia bagi orang zuhud. Kemudian harus merasakan penderitaan, harus memikul penderitaan, dilakukan dengan sabar atas penderitaan-penderitaan ini, sehingga pada akhirnya situasi yang terus dialami dari penderitaan demi penderitaan dan itu diterima dengan sabar, maka pada akhirnya hati itu akan menjadi tenang. Kalau sudah tenang dan bisa merasakan manisnya di tengah-tengah penderitaan itu, maka nanti pada akhirnya zuhud itu akan menjadi sebuah makom. Sama halnya dengan tawakal. Tawakal itu adalah seseorang berusaha terus berjuang untuk meninggalkan sebab-sebab, berpikir tentang sebab. Karena di tingkatan tawakal ini ya seseorang dari sekian usaha dan ikhtiarnya pada akhirnya harus diserahkan kepada Allah. Ya kalau namanya sudah diserahkan kepada Allah, dipasrahkan kepada Allah, sudah tidak perlu dievaluasi. Oh ini kok gagal, oh ini kenapa, nggak penting. Itu perjuangan tersendiri untuk meninggalkan, untuk berbicara sebab-sebab, bitarkil asbabi. Karena makom tawakal itu orang bisa tawakal sepenuhnya memang harus meninggalkan hal sebab akibat, itu harus ditinggalkan. Kalau mampu ini dengan berjuang keras untuk meninggalkan berpikir tentang sebab akibat, sumayakunu sehingga ada tawakal mukabadatan menjadi susah ya dengan susah payah, bisobri susah payah bisobri dengan sabar ala mirarati tasarrufatil aqdari ya atas pahitnya tasarrufat saya artikan pemberian-pemberian dari ketentuan-ketentuan takdir Allah. Pahit terus, tidak pernah sukses, gagal terus. Tapi pada endingnya dia tidak pernah menggugat dari kegagalan, sekalipun dia sudah maksimal ikhtiarnya. Karena sadar semua yang menentukan Allah. Karena sudah semua dipasrahkan Allah. Ketika dia gagal, sadar bahwa itu yang terbaik bukan dia. Nah, untuk menjadi seperti itu tidak gampang. Ada didikannya, ada pelajarannya, sehingga sampai membentuk karakter seseorang, hatinya akan menjadi tenang sampai sumayasiru kan, sehingga menjadilah tawakal itu halan satu perilaku spiritual. Kalau sudah menjadi perilaku spiritual, pasti sumayaskunul qalbu, maka hatinya akan menjadi tenang di dalam tawakal. Kalau sudah seperti itu, maka akan bisa merasakan hati itu ketika ada di dalam makom tawakal, sehingga jadilah tawakal itu menjadi sebuah makom. Wa kadzalika dan kayak seperti itu pula, yaitu tawakal al ma'rifatu adapun ma'rifah. Takunu ada al ma'rifah makrifah ada itu mujahadatan
dengan bersungguh-sungguh, bil amali dengan melakukan, ya, beramal, bidzahiri di dalam zahirnya, kahorikil awaiti seperti merobek-robek kebiasaan min nafsi dari nafsunya. Begitu juga orang untuk menggapai makrifah, maka makrifah itu harus sungguh-sungguh, ya, harus sungguh-sungguh. Ya, sungguh-sungguh di dalam beribadah zahir ini harus kontinu, harus istiqomah. Tidak hanya ibadah zahirnya tok, tapi juga berusaha mengoyak-ngoyak kebiasaan yang ada pada dirinya, nafsunya. Kebiasaan-kebiasaan jelek juga berusaha untuk dihilangkan, suudon dihilangkan. Nafsu-nafsu kecil juga harus kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dijauhkan. Sumatakunu sehingga ada apa ma'rifah mukahabatan, sehingga ma'rifah dengan menjalani ma'rifah seperti itu, ya, dengan melakukan ibadah zahirnya itu dengan kontinu, dengan istiqomah, serta dia berusaha hatinya itu untuk mencapik-nyapik, untuk membuang kebiasaan-kebiasaan nafsu. Di saat itu ma'rifah itu berat sekali. Takunu summa takunu, sehingga ada apa ma'rifah mukahabatan, dirasakan berat. Ya, mukabatan menjadi berat bil ma'rifati dengan ma'rifah, wal ikrari dan menetapkan atau mengakui, ya, indat ta'arufat, ketika ada di dalam kemakrifan. Kalau sudah seperti itu, summa tasiru, kemudian akan menjadi apa ma'rifah, menjadi halan satu perilaku spiritual. Kalau itu bisa penderitaan demi penderitaan, keistiqomahan di dalam menjaga ibadah zahir itu dijaga, hatinya juga begitu dipelihara betul, itu dilakukan dengan cara yang berat. Maka kalau seperti itu, insya Allah summa tasfiru akan jadilah ma'rifah itu halan satu perilaku spiritual yang ada di dalam hati, karena sudah biasa. Fa idza sakana, apabila sudah tenang apa ruh fisyuhudi di dalam penyaksiannya, rohnya kalau sudah tenang di dalam menyaksikan segala, ya, penampilan sifatnya Allah, wa tamakkanat, dan menjadi kuat apa ruh. Kalau keyakinannya, ya, kuat, sudah tenang ruhnya di dalam menyaksikan akan sifat kebesaran Allah, dan sudah menjadi tamkin, wa tamakkanat, dan sudah bertempat dengan kuat ruh itu tidak goyah lagi sorot, maka jadilah ma'rifah itu makoman, sebuah makom. Falahwalu, maka adapun ahwal, pengalaman spiritual atau keadaan spiritual, ya, keadaan spiritual itu merupakan mawahibun, pemberian dari Allah. Tolong dibedakannya, ada ahwal, ada makoman. Ahwal itu adalah pengalaman spiritual atau keadaan spiritual seseorang yang tidak ada yang tahu kecuali diri orang itu sendiri. Jadi peristiwa-peristiwa yang peristiwa-peristiwa ajaib yang dirasakan oleh jiwa seseorang itu namanya ahwal. Bahwa ahwal itu merupakan pemberian Allah. Wal makomat, sedangkan makomat itu makasib. Sedangkan makomat itu adalah makasib, merupakan sesuatu perkara-perkara yang diusahakan. Kalau ahwal itu merupakan karunia Allah, sedangkan makom itu adalah sesuatu yang diusahakan. Tidak begitu saja datang makomat. Yani menghendaki musannif anal ahwala, sesungguhnya keadaan spiritual itu mawahibun merupakan pemberi atau peparing minallah dari Allah, jazaan sebagai balasan li thawabil a'mali terhadap pahalanya amalia-amalia perbuatan. Fa idza dama, apabila sudah langgeng, sudah kontinu apa al amalu amal, wa tasala, dan connect dan nyambung apa al halu keadaan spiritual antara amal ibadah zahir dengan hati, kalau sudah nyambung connect, soro, maka jadilah apa amal menjadi makoman, sebuah makom luar biasa. Fal ahwalu, maka adapun keadaan-keadaan spiritual
Ya, peristiwa-peristiwa spiritual yang ada di dalam hati seseorang itu tatahawwalu, ya, pindah-pindah, ya, ngulang-ngalih, tahawal, ya, itu tatahawwalu, pindah-pindah, tadhabu wa taji'u, kadang-kadang datang apa ahwal, pergi, tadhabu kadang-kadang pergi apa ahwal, wa taji'u dan kadang-kadang datang. Artinya silih berganti ahwal seseorang, ya, peristiwa apa, keberadaan daripada kondisi hati seseorang itu namanya ahwal. Itu akan datang dan pergi, atau pergi dan datang, seperti itu ahwal. Ketika ahwalnya datang, dia dibikin oleh Allah bisa melihat alam gaib. Ketika ahwal datang, dibikin oleh Allah dia majdur. Ketika awal datang, dibikin oleh Allah orang lain itu melihatnya dia tidak sholat, padahal dia itu sholat, sehingga dia hanya memandang dengan Allah, kepada Allah. Fa'idha sakana, apabila sudah tenang apa al-qalbu hati fi dzalikal makna, dalam makna itu tatahawal. Kalau sudah hati itu tenang dalam kondisi ahwal itu kan tidak menentukan. Karena ahwal ini sifatnya tiba-tiba, pergi dan datang begitu saja, jadi tidak bisa ditengeri, tidak bisa ditandai kapan datangnya ahwal dan kapan perginya ahwal, itu tidak bisa. Itu semua merupakan karunia Allah. Nah, ketika dalam kondisi ahwal ke orang itu tenang, tidak seperti orang yang di majdub. Kalau orang yang di majdub dengan model kayak orang gila itu berarti itu masih pindah-pindah. Ketika yang namanya ahwal itu sudah tenang, maka hati itu akan tenang. Bidzalikal makna, dalam pengertian tahawal tadi. Soro, maka jadi tatahawal, jadi makoman, sebuah makom. Ya. Wawa adapun yang dimaksudkan makom itu muktasabun, yaitu sesuatu yang diusahakan min dawamil amali, dari karena langgengnya, yaitu beribadah zahir. Jadi ahwal yang gonta-ganti, silih berganti datangnya itu ketika sudah tenang ahwal itu bisa ditangkap ahwal itu, maka dia hatinya akan tenang. Kalau sudah hatinya tenang dari kondisi seperti itu, maka itu akan menjadi makom. Jadi makom itu logik. Makom itu keadaan yang sudah menetap. Sedangkan ahwal itu keadaan yang tidak menentu, bolak-balik. Nah, makom ini ternyata bahwa adapun makom itu muktasabun, sesuatu yang bisa diusahakan min dawamil amali, melalui yaitu langgengnya, ya, langgengnya beramal, beribadah. Wa alam ketahuilah annal makoma, sesungguhnya makom, wal hala, dan keadaan spiritual hati seseorang likul liwahidin, bagi setiap orang, bahwa ketahuilah bahwa makom dan hal pada setiap orang itu ilmun wa amalun, ya, itu merupakan ilmu dan amal. Artinya harus disertai ilmu dan disertai amal. Tidak bisa orang tiba-tiba dia langsung bermakom tawakal kalau tidak mengerti ilmunya tawakal, kalau tidak diamalkan bagaimana bertawakal. Orang tidak bisa langsung bermakom zuhud kalau tidak mengerti ilmunya zuhud, bagaimana cara mengamaliah atau beribadah atau beramal model zuhud itu bagaimana. Jadi itu semua, bahwa yang namanya makom dan hal itu adalah setiap likul liwahidin, setiap dari satu itu, ya, setiap masing-masing itu harus ada ilmu dan amalnya. Pertama, kalau kita ingin makom tawakal, maka harus punya ilmu dan kemudian diamalkan tawakal. Fal makom, maka ada makom. Maka ini kita rinci sekarang. Fal makom, maka ada pun makom itu ya ta'alaku, selalu berkaitan dengan makom apa al ilmu. Yang namanya makom, tahapan-tahapan tasawuf, bagaimana menjadi makom sabar, bagaimana bisa sampai kepada makom zuhud, bagaimana
sampai kepada makom tawakal, bagaimana sampai kepada makom ikhlas, itu semua tidak bisa dilepaskan dari ilmu. Awalan pada awal. Summa yas'a, kemudian dilakukan, kemudian diamaliakan, dijalankan. Summa yas'a, kemudian berusaha fi amalihi, di dalam mengamalkannya. Siapa? Amil. Jadi pertama ilmu, kemudian berusaha untuk mengamalkan si amil. Maksudnya si orang yang menempuh makom itu. Hatta yakunu, sehingga ada apa amal itu halan, menjadi keadaan spiritual. Kalau sudah yang namanya amal itu sudah menjadi peristiwa spiritual yang dirasakan di dalam kolbianya, maka amal yang sudah dalam kondisi di dalam hati seperti itu, sumayasuru, pasti kemudian akan menjadi apa amal itu makoman, menjadi sebuah makom. Wakadzalika, dan seperti itu pula, seperti itu artinya seperti makom. Al-halu, adapun hal itu ya ta'alaku, berkaitan bihi, dengan hal apa al ilmu. Begitu juga orang kalau ingin ada di dalam kondisi spiritual itu juga harus punya ilmu. Awalan pertama, sumal amalu, kemudian mengamalkan, sumayasiru, kemudian jadilah apa amal makoman, makom apa? Makoman halal, makom yang bersifat hal. Ya, itu. Jadi haliyah itu, hal itu adalah tidak bisa, hal itu kondisi spiritual yang seperti itu tidak bisa dilepaskan dari ilmu pertama. Kemudian tidak bisa dilepaskan dari mengamalkan dari ilmu. Nah, baru kemudian dari ilmu yang diamalkan itu akan membentuk makom. Ya. Summa yasiru, kemudian menjadilah apa amal makoman, makom halan, yang makom hal, ya, makoman hal. Wallahu taala alam, wallahu, adapun Allah taala itu alamu, yang jauh lebih mengetahui. Wa alamatu tahaqquqi, maka adapun tanda bukti bimakomatil inzali, dengan tahapan-tahapan makom di dalam makom inzal. Adapun ciri yang nyata terhadap makomatil inzal, yaitu makom inzal. Adapun bukti makomatul inzal itu husnul hali, baik keadaan spiritual, baik hatinya. Nah, hati tentu tidak bisa kan juga dilihat, karena orang itu dikatakan baik hati itu dari mana? Nggak ada buktinya. Maka itu wa alamatul husnul hali, dan adapun ciri atau tanda baiknya hati spiritual, keadaan hati spiritual seseorang, adapun baiknya kondisi hati spiritual hati seseorang itu husnul amali, yaitu berupa baik amaliyah dohirnya. Jadi nanti bisa dilihat dari amaliyah dohirnya. Fa itqanul amali, maka adapun itqon, atqona yukinu itqon, adapun penguatan daripada amaliyah. Wa husnuha, dan baiknya, bagusnya daripada amaliyah. Amaliyah tentu amaliyah dohir. Adapun itqanul amal, adapun yang menguatkan atau yang membaiki amal, baiknya amal, begitulah ya. Kuatnya beramal dan baiknya beramal itu samrotun, menjadi buah. Wa natijatun, dan menjadi hasil. Wa natijatu husnul ahwali, menjadi hasil. Jadi samrotun menjadi buah, wa natijatu husnul ahwali, dan menjadi buah, menjadi hasil daripada baiknya perilaku spiritual hati seseorang. Wa husnul ahwali, dan adapun baiknya kondisi atau keadaan spiritual seseorang. Wa itqanuha, dan kuatnya, ya, kondisi spiritual seseorang
Huwa adapun husnul ahwal itu nanti jatuh menjadi sebuah hasil, itu nanti jatuh tahakkuki menjadi hasil yang nyata di maqamatil inzali, akan makom-makom inzal, makom-makom yang menjadi tempatnya orang-orang yang kenal kepada Allah. Awit tahakkuki atau sebagai bukti nyata bil inzali, akan bertempatnya, ya, bertempatnya akan bertemannya fil maqamati, ada di dalam tahapan-tahapan perjalanan sufi. Au taqulu, atau engkau bisa katakan husnul ahwali, adapun baiknya perilaku hati atau baiknya keadaan hati, itu dalilun menjadi bukti ala tahakkuki atas, itu dalilun sebagai dalil ala tahakkuki atas bukti nyata bil maqamati, akan makom-makom allati yanzilu, allati yang yanzilu menurunkan siapa Allah abdahu kepada hambanya Allah, fiha di dalam allati. Jadi baiknya kondisi spiritual, keadaan hati spiritual seseorang itu menjadi dalil atas bukti telah dimakomkannya orang-orang itu oleh Allah. Jadi orang kok kemudian sering diberi ahwal oleh Allah, didatangkan ahwal, kondisi spiritual yang hebat, dimajdub oleh Allah, dihub oleh Allah, diberi kecintaan oleh Allah, diberi majnun oleh Allah, tidak sadar, hanya ingat kepada Allah. Ingat, baiknya hati sampean dikondisikan seperti itu, ya. Atau sampean sudah hilangnya rasa tamaluk dan ta'aluk kepada dunia, hilangnya kebencian, hilangnya kemarahan, hilangnya daripada rasa takabur dan hasud pada jiwa Anda, itu merupakan dalil atau dasar alat tahakkuk, dasar yang nyata, yang konkret akan makom-makom yang telah diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Begitu juga wa husnul a'mali, dan sedangkan atau adapun baiknya perilaku-perilaku zahir, itu dalilun menjadi satu dalil atau menjadi argumentasi ala husnil ahwali, atas baiknya keadaan spiritual hati seseorang. Jadi kalau ada orang zahirnya baik, amal ibadahnya baik, bagus orangnya, itu bukti nyata bahwa hatinya orang itu baik. Wa tahaqququ bil hal wasukunu fil maqam. Wa tahaqquk, dan adapun bukti nyata bil hali, akan keadaan spiritual orang, wasukunu, dan ketenangan fil maqami, di dalam maqam, bahwa bukti nyata orang itu menerima akan ahwal, kondisi spiritual, diberikan kondisi spiritual oleh Allah, diberikan mawahib, peparing, yang kemudian hatinya mampu melihat keajaiban-keajaiban, dan seseorang tenang, diem, tenang, ada di dalam makom. Itu sesungguhnya amrun batiniyun, urusan batin, urusan amrun batiniyun, urusan yang bersifat batin. Jadi kalau bicara tentang hakikat hal, wa tahaqququ, adapun hakikat bil hali hal, wasukunu, dan tenangnya fil maqami, ada di dalam makom. Orang bicara tentang hakikat hal, bukti nyata hal, bicara tentang hakikat hal, bicara tentang ketenangan di dalam makom, itu amrun batiniyun, persoalan yang tidak kasat mata, persoalan batini. Uwaya baru, tapi sekalipun persoalan batin bukan berarti tidak bisa dilihat, tapi hanya dari indikasi-indikasi saja. Uwaya baru, dan akan tampak apa asaruhu, yaitu asarnya, jejak-jejaknya, bekas-bekasnya, fi amalil jawarih, yang ada di dalam amal perbuatan anggota tubuh. Di sana untuk mengetahui baik dan buruknya itu sudah ditampakkan oleh Allah di dalam ibadah zahirnya. Walhasil, adapun kesimpulannya,
anna harakatal qalbi, sesungguhnya gerakannya hati. Tadullu yang menunjukkan, itu tadullu yang menunjukkan apa harakatul qalbi ala sholahil qalbi, atas baiknya hati, au fasadi, atau rusaknya hati. Bahwa bahwa gerakan hati itu menunjukkan atas baik dan buruknya, ya, baik buruknya hati seseorang. Saya ulang lagi, bahwa gerakan hati itu menunjukkan, mengarahkan terhadap baiknya hati atau rusaknya hati. Liqaulihi alaihi salatu wasallam, karena sesuai dengan dawuhnya Nabi Muhammad SAW, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya pada tubuh manusia itu mudghatan, ada segumpal darah. Idza soluhat, apabila baik darah segumpal darah itu, soluh akan menjadi baik apa al jasadu, jasad kulluhu, seluruh daripada jasad. Wa idza fasadat, dan apabila rusak apa mudghah, fasada, maka akan rusak apa al jasadu, jasad atau badan, kulluhu, secara keseluruhan daripada jasad. Ala, ingatlah, wa ya adapun mudghah, segumpal darah itu al-qalbu, aslinya hati. Hati ini perlu dijaga. Dengan terjaganya hati yang baik, maka ibadah zahir akan menjadi baik, jasad akan menjadi sehat. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga hati, hati kita sering kena virus, hati kita sering ternodai, yakin pasti itu nanti ibadah zahirnya juga akan rusak. Fa idza tahaqqaqa, maka apabila sudah nyata, terbukti apa al-qalbu, hati, bizuhdi, dengan zuhud, masalah umpamanya, wasoro, dan jadi apa zuhud, lahu, bagi zahid, halan, menjadi sebuah perilaku, au makoman, perilaku spiritual, au makoman, akan menjadi makom, zuharo, yang tampak. Apa zalika, hal itu nanti akan bisa dibuktikan hal itu ala jawarihi, dari penampilan anggota tubuhnya si zahid atau si zuhud. Minas tiqoti, dari umantil tergantungnya, bilai, dengan Allah, wal i'timadi, dan bersandar alaih, kepada Allah, ya, seperti itu nanti yang muncul. Wa idza tahaqqaqal qalbu, apabila hati itu benar-benar menjadi hati yang zuhud, satu misal, sehingga zuhudnya itu menjadi perilaku hidupnya dan menjadi makomnya. Pasti kalau sudah zuhud itu sudah menjadi perilaku hidupnya, perilaku qalbiyahnya pasti akan tampak, nanti keluar, akan tampak dari ibadah-ibadah zahirnya itu akan tampak. Minas siqati billah, ya, tampak nanti, termasuk bergantung kepada Allah dan beriktimat kepada Allahnya itu akan tampak. Wakilatil harokati, dan sedikit melakukan gerakan indal asbab, ada di dalam asbab-asbab, sebab akibat dia tidak banyak bergelut di sana. Hatinya loh, maksudnya dia begitu bekerja, ya ini semua menjadi takdir. Begitu diputus, hasilnya ya semuanya itu Allah yang menentukan. Begitu akhirnya, ya, wakilatil harokat, sehingga sedikit gerakannya indal asbab, yang ada di dalam ketika ada bersama dengan orang-orang asbab, al mutaharikati, yang menggerakkan, ya. Pada waktu itu, pada saat seperti itu, pada saat ketika ada di sisi orang-orang yang bermakom asbab, ya sedikit sekali gerakan-gerakannya ke sana. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena dawuhnya Nabi SAW, laisa zuhdu, bukan disebut zuhud, bitahrimi al-halali, dengan mengharamkan hal yang halal, bukan itu zuhud. Zuhud itu bukan kemudian mengharamkan barang halal, ini haram, ini haram, ini haram, ini celana, pakai celana kayak gini haram, tidak itu zuhud. Wala bi idhofatil mali, dan tidak pula orang zuhud itu membuang-buang harta, itu bukan zuhud. Orang menghambur-hamburkan harta, membuang-buang harta, tidak mau harta, itu bukan zuhud. Innamaz zuhdu, akan tetapi yang namanya zuhud, antakuna, ada siapa engkau, bima, dengan sesuatu, fiyadillah,
yang ada di tangannya Allah, yang ada di genggamannya Allah, yang ada di kekuasaan Allah, itu awsafu, lebih kuat kamu yakini mimma daripada sesuatu fi yadika ada di tanganmu. Jadi ketika sesuatu hilang itu lebih kamu percaya kepada Allah. Kamu pinjam uang, ada orang datang minta uang, padahal itu hasil dari kerja kamu yang banting tulang, ya, peras keringat. Kok tiba-tiba ada orang minta uang terus kemudian kamu berikan? Bahwa ketika kamu memberikan bagi orang yang di makom zuhud ini ketika ada orang kemudian meminta dan kemudian Anda berikan, itu sesungguhnya semua ini tidak lepas dari campur tangannya Allah, begitu maksudnya. Tidak dilogikan lagi, oh ya sudah, itu sudah menjadi takdirnya Allah, bahwa uang yang saya dapat itu memang miliknya dia, rezekinya dia, akan seperti itu, ya. Waqala dan dawuh siapa As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, li Abil Hasan Asy-Syadzili, kepada Abu Hasan Asy-Syadzili fi naumi, di dalam tidurnya, artinya mimpi. Abu Hasan Asy-Syadzili mimpi ketemu Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq dawuh kepada beliau, alamatu khuruji hubbid dunya, katanya Abu Bakar Siddiq kepada Abu Hasan Asy-Syadzili di dalam mimpinya, ciri keluarnya rasa cinta dunia, ya, minal qalbi, ya, yang ada di hati. Kamu kalau ingin tahu ciri orang yang tidak punya rasa cinta kepada dunia, cirinya, kalau sudah tidak ada rasa cinta pada hati seseorang, itu cirinya adalah bagluha, menyerahkannya akan dunia, indal wujudi, ketika dia dalam keadaan cinta kepada dunia. Di saat-saat senang, di saat-saat mencintai dunia, di saat-saat dia membangun untuk kepentingan dirinya, justru apa yang untuk kepentingan dirinya itu tidak digunakannya, tetapi justru diberikan kepada orang lain. Banyak kan cerita-cerita ini. Ada orang mau berangkat haji, ya, kok melihat tetangganya itu miskin sekali, diberikan tetangganya, dia nggak jadi haji, karena kalau dibiarkan dia pergi haji, tangganya bisa meninggal, mati gara-gara tidak makan. Banyak sekali cerita-cerita itu cirinya orang zuhud, orang yang sudah tidak lagi, ya, tersandra oleh dunia. Padahal saat itu dia sangat butuh kepada harta benda. Jadi di saat-saat hatinya sedang mencintai, mencengkram, mencintai dengan kuat kepada dunia, justru dunia itu dibuang, atau disodakokan, dikeluarkan semuanya. Memang repot sendiri. Wa wujudir rahati, serta dan adanya rasa senang, minha, dari dunia, indal fakti, ketika tidak ada. Justru ketika dia sudah tidak megang sama sekali dari harta benda yang ia miliki, justru dia menjadi senang kalau nggak punya. Kalau bisa memberikan seperti itu, rasa hatinya menjadi senang. Ini sulit dari orang kecil. Wa alamatut tahaqquqi, adapun tanda, bukti nyata, bil inzali, ada di dalam tempat, ya, ada di sebuah tempat, fi maqamit tawakkuli, ada di dalam makom tawakkul. Adapun bukti wa alamatut tahaqquqi, dan adapun bukti nyata, tanda bukti nyata, bil inzali, dengan menetapi makom inzal, fi maqamit tawakkuli, di dalam makom tawakul, itu as-sukunu, yaitu tenang, wa tumakninatu, dan maksudnya tenang. Jadi salah satu ciri di antara ciri bukti nyata bahwa seorang itu telah ada di makom inzal. Di makom inzal pas ketepatan ada di makom tawakal. Maka cirinya, bukti nyata dia ada di makom tawakal itu adalah dia tenang. Inda muharrikatil asbabi, ketika, ya, penggerak-penggerak ada di dalam, ada di sisi perkara-perkara yang menggerakkan asbab-asbab.
Di saat orang berpikir logika, di saat orang ikhtiar dengan segala-galanya, dia berani menyerahkan semuanya kepada Allah. Itu hebat. Orang orang galau, orang bingung atas kegagalannya, padahal sudah gini. Di saat itu orang banyak menggerakkan sebab-sebab, ini usaha ini, dia pasrah kepada Allah. Dia tenang, itu cirinya orang itu. Di saat orang lain itu galau, bingung, ya, dia tenang, merasa tenang dan tenang karena tawakal. Itu sudah bermakom tawakal. Di saat orang itu sibuk, orang galau, orang yang dianya sendiri itu tenang. Inilah buah daripada tawakal. Wa alamatut tahaqquqi bil inzali fi maqamil ma'rifah. Begitu juga adapun bukti nyata, tanda-tanda bukti nyata bil inzali akan bermanggon atau turun ada fi maqamil ma'rifati, ada di dalam ma'rifah. Sedangkan bukti nyata bahwa orang itu ditempatkan di maqam ma'rifah. Ya ini begini aja. Wa alamatu tahaqquqi, ada pun bukti nyata bil inzali akan bertempatnya seseorang fi maqamil ma'rifah, ada di dalam maqam ma'rifah. Huwa adapun, ya, orang itu ada di dalam ma'rifah. Al-adabu, adapun punya etika, zahiran secara zahir, wa batinan dan batin. Wa husnul khuluqi, ya, dan baik akhlaknya. Zahiran wal adabu wa husnul khuluqi, dan bagus akhlaknya. Ma'akulli makhlukin, ketika bersama, ya, dengan setiap makhluk. Walidzalika, oleh karena itu, qala dawuh siapa Abu Hafiz Al-Haddad, yaitu Syekh Abu Hafiz Al-Haddad radhiyallahu anhu, husnu adabid dhahiri, adapun bagusnya etika zahir. Ada etika zahirnya orang itu baik, orang ini ibadahnya baik, ini akhlaknya baik. Ingat, itu unwanu husnul azabil batin. Ini menjadi tanda baiknya etika batin. Kebaikan yang muncul secara zahir itu menjadi tanda baiknya hati seseorang. Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, lau khosa'ah, andaikan khusyuk, apa qalbu hada, hatinya orang ini, kalau khusyuk, la khosa'at, pasti akan tenang apa jawarihu, anggota tubuhnya seseorang itu. Waroji, dan kembalilah kepada sesuatu takut dama yang telah lalu, apa min syarhi qaulihi, dari penjelasan kata mutiara atau ucapan musannaf, tanawwa'at ajnazul a'mali bitanawwu'i waridatil ahwal. Berbeda-bedanya jenis amalia itu tergantung dengan bitanawwu'i waridatil ahwali, tergantung dengan berbeda-bedanya datangnya keadaan spiritual seseorang. Bafihi, di dalam masalah ini, ziyadatun, ada sebuah tambahan, ziyadatu syarhin, ada sebuah tambahan penjelasan, ala hadzal mahalli, terhadap bab ini, ya. Wallahu ta'ala alam, wallahu adapun Allah ta'ala halimah haluhur, Allah itu alamu yang jauh mengetahui. Wa afdhalul amali, dan adapun amalia yang paling utama, allati yaqta'u biha, allati yaqta'u, yang telah menempuh, biar dengan amal siapa al-muridu, yaitu murid. Amalia yang ditempuh oleh muridul maqamat, ya, yang ditempuh oleh murid adalah al maqamat, akan makom-makom, tahapan-tahapan. Wa aqrabuha, dan adapun makom yang paling dekat untuk bisa dilakukan, ditempuh oleh murid itu, wa adapun aqrab, itu zikrullah, itu berzikir kepada Allah. Walidzalika, oleh karena itu, ya, makoman yang terdekat itu, zakarahu, telah menjelaskan
Ya musonnebu akan apa ya? Akan zikir diasarihi dengan apa asar. Faqala dan kemudian akan berkata siapa musoneb. Nanti akhirnya kita sampai kepada halaman kata mutiara yang ke-46. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang manfaat ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, kita bisa diantarkan menjadi orang yang baik, bisa dijaga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.